dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi 45. Saat ini kembali saya Adliana Zila akan menemani Anda membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, Sumatera Selatan kembali terpilih menjadi tuan rumah event internasional di 2017, tepatnya pada bulan Mei 2017 dalam acara South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Roundtable Meeting. Lebih dari 30 negara hadir di Palembang. Apa sebenarnya Bond Challenge? Berikut kami berikan sedikit gambaran mengenai tujuan Bond Challenge. The Bond Challenge atau Tantangan Bond adalah suatu inisiatif restorasi landscape yang kritis yang terbesar di dunia yang pernah ada. Targetnya pada tahun 2020 untuk merestorasi 150 juta hektar hutan dan lahan degradasi atau krisis dan ditingkatkan menjadi sebesar 200 juta hektar pada tahun 2030 sesuai deklarasi New York 2014 tentang hutan. The Bond Challenge diluncurkan pada September 2011 di Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman dan IUCN serta didukung oleh Organisasi Kemitraan Global untuk Pemulihan Landscape Hutan atau GPFLR. Sampai sekarang, The Bond Challenge dengan komitmennya telah melestarikan lebih dari 50 juta hektar hutan dan lahan. Secara umum, tujuan The Bond Challenge adalah untuk berkontribusi terhadap restorasi landscape hutan yang akan membangun tujuan ganda antara kepentingan sosial dan lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, membatasi hilangnya keragaman hayati, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan manfaat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, menjadi tuan rumah The Bond Challenge yang akan diselenggarakan 9 hingga 10 Mei 2017. Baik pemirsa, untuk lebih jelas mengenai kegiatan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Roundtable Meeting, khususnya akan membahas mengenai restorasi landscape dan hutan kritis di Sumsel. Kita telah bersama dengan Bapak Najib Asmani selaku staf khusus Gubernur Sumsel bidang perubahan iklim dan juga Bapak Dr. Teguh Triyono selaku Deputy Landscape Director Kelola Sendang ZSL atau Zoological Society of London. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mungkin masyarakat khususnya di Sumatera Selatan ini masih banyak yang belum paham apa itu Bond Challenge dan apa itu tujuannya. Boleh dijelaskan lebih lanjut lagi Bapak Najib? Adinda Nay, Ya. kalau kita lihat dari judulnya Bond Challenge, itu tantangan bond. Jadi tantangan bond itu adalah suatu komitmen yang dicetuskan di Bonn pada tahun 2011. Kalau kita perhatikan bahwa sekarang ini kan bumi makin panas. Itu akibat terjadinya naik suhu bumi. Apa yang kita kenal dengan pemanasan global atau global warming atau perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu yang menjadi penyebab utamanya adalah karena hutan kita, hutan dunia sudah mulai gundul atau istilahnya mengalami deforestasi dan pada akhirnya menyebabkan lahan-lahan itu kritis. Oleh karena itu banyak sekali para pihak mengadakan komitmen di dunia internasional untuk melakukan reforestasi dan katakanlah merestorasi hutan, tetapi banyak hanya terbatas pada janji. Oleh karena itu pemerintah Jerman berinisiatif
untuk kira-kira jangan hanya membuat suatu pledging atau janji untuk melakukan realita. Oleh karena itu dia akan memfasilitasi semua janji-janji yang ada di para pihak itu untuk mengakselerasi, mengkatalisasi semua janji-janji itu akan menjadi terwujud. Tadi sudah dikemukakan bahwa pada intinya Bonn Challenge itu adalah suatu ide atau komitmen untuk merestorasikan atau menghijaukan kembali hutan-hutan yang telah gundul, lahan-lahan ini agar menjadi lestari, simultan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Itu pada intinya. Baiklah, kalau begitu dari Bapak Teguh, bagaimana melihat Bonn Challenge ini? Seperti disampaikan Pak Najib tadi, ini tantangannya. Suatu tantangan 150 juta hektar tahun 2020 itu tidak mudah. Apalagi kalau dilanjutkan ke 2030, 350 juta hektar. Nah, orang cenderung melihat angka yang demikian besar, lebih banyak hanya pada janji seperti disampaikan tadi. Nah, kita perlu melihat dari 150 juta hektar itu apakah akan tercapai di 2020. Dan itu hanya bisa tercapai kalau semua orang yang terlibat dalam proses restorasi itu tidak hanya memberikan pledging tapi juga bergerak mulai melakukan kegiatannya di lapangan. Begitu ya, betul sekali. Memang perlu banyak langkah nyata untuk mewujudkan impian-impian tersebut, terutama impian yang berkesinambungan untuk masa depan bumi dan juga bangsa ini. Kalau begitu, sekarang ini Sumatera Selatan yang terpilih menjadi tuan rumah. Boleh diberitahukan Pak Najib alasannya Sumsel terpilih? Sumatera Selatan pada tahun Agustus 2014 itu melakukan kesepakatan bersama yang namanya Badan Pengelola RRD Plus pada waktu itu, di mana ada beberapa provinsi, 9 provinsi yang berhutan untuk mengajukan inisiatif yang berasal dari lokal. Oleh karena itu kita melihat dari pengalaman masa lalu, ketika kita mengendalikan kebakaran antar berbagai aktor di lapangan itu sangat sulit untuk dikoordinasikan. Dan juga banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan konflik lahan dan konflik penggunaan air. Oleh karena itu kita mempunyai inisiatif mengelola suatu kegiatan itu harus dalam satu landscape, arti menggabungkan semua aktor-aktor itu tidak boleh berdiri sendiri. Nah, sejak Agustus 2014 itu kita akseskan ke berbagai pihak melalui internet, melalui jaringan internet, dan alhamdulillah pada Maret 2015 Bapak Gubernur mendapat kehormatan untuk berbicara di forum nasional high level meeting di Bonn atas nama Provinsi Sumatera Selatan. Dan ketika itu Pak Gubernur sebenarnya secara berseloroh dia melihat pelaksanaan Bonn itu di gedung yang mewah, hanya terbatas di dalam ruang. Oleh karena itu menurut Pak Gubernur dalam satu pertanyaannya atau sarannya, bagaimana kegiatan merestorasi berbicara hutan yang kritis harus dilaksanakan di hutan-hutan yang betul-betul mengalami terdegradasi. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2016 yang lalu, Pak Gubernur juga diundang di Panama. Kita akan di tingkat Amerika Latin pertemuan itu, Pak Gubernur diminta melakukan kira-kira update atau progres kegiatan yang dibicarakan Pak Gubernur ketika di Bonn itu. Dan ternyata Sumatera Selatan tidak hanya janji, sudah melakukan beberapa aktivitas real yang orang tidak menduga itu dilakukan dengan tidak menggunakan biaya APBN maupun APBD. Dan salah satu kegiatan itu adalah yang pertama, sebelumnya ada memang itu GIZ by Klim dengan RRD Plus, tapi beberapa tahun yang lalu
dalam kegiatan kemitraan yang pertama kali itu kita lakukan dengan apa yang namanya kelola sendang ini, sehingga pada kesimpulan terakhir diputuskan Sumatera Selatan untuk menyelenggarakan pertemuan yang pertama tingkat Asia ministerial meeting di kota Palembang. Jadi itu kita punya historis tersendiri. Baik, berarti sudah banyak juga langkah yang dilakukan dalam mendukung merestorasi landscape dan juga hutan kritis yang ada di Sumatera Selatan ini. Kalau begitu sekarang Indonesia, Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya tentunya akan memberikan dampak dari hasil Bond Challenge ini, dari hasil restorasi landscape ini. Apa dampak atau peran pentingnya Indonesia sehingga kita semua harus turut berperan aktif dalam kegiatan ini? Yang jelas tahun 2015 Sumatera Selatan itu mengalami yang terbesar kebakaran di Indonesia, dengan tanda petik juara di dalam kebakaran provinsi yang berasap. Nah, mengatasi 736.000 hektar yang terbakar itu perlu sumber daya yang besar, termasuk pembiayaan, termasuk sumber daya manusia. Oleh karena itu Pak Gubernur dengan dia menyampaikan beberapa kali di forum dunia, kita di tahun 2016 ini dari bulan Desember yang lalu sampai Desember ini dalam kurun 13 bulan itu menghadiri 15 event internasional. Jadi Pak Gubernur tidak malu-malu, tidak menyembunyikan bahwa kami ini mengalami kebakaran dan hutan itu bukan milik Sumatera Selatan, bukan milik Indonesia, tetapi milik dunia. Oleh karena itu mohon dengan kami punya platform, dengan kami punya dokumen, dengan dukungan dari beberapa pihak untuk bersama-sama dalam rangka mengamankan, melestarikan hutan ini. Dan tentunya banyak sekali dampak yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin orang bertanya-tanya, kebakaran hutan kali ini karena faktor musim. Memang betul. Tapi kalau kita lihat di bulan Juni, Juli, Agustus, kalau kita tidak kendalikan dengan sungguh-sungguh, sama kejadiannya itu dengan tahun 2015. Nah, dampak itu dari segi lingkungan kita sudah bisa mengendalikan kebakaran. Dari segi jangka panjangnya tentunya kita akan memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu cinta akan hutan dan tentunya terjadi pertumbuhan ekonomi di situ. Tentunya sekali lagi karena peran pentingnya dampak untuk dunia juga. Dunia juga ya. Dari Zoological Society of London bagaimana melihatnya pentingnya Sumatera Selatan dalam Bond Challenge itu seperti apa? Ya, menyampaikan kondisi real di lapangan itu tidak mudah. Jadi yang kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur di dalam forum tersebut, itu yang kemudian membuka mata banyak negara bahwa ada kejadian yang nyata memang terjadi di lapangan. Nah, ini yang kita coba dari berbagai negara yang melihat tadi, dari berbagai donor yang melihat tadi, kemudian mewujudkan dukungannya dalam bentuk pendanaan-pendanaan melalui berbagai lembaga yang ada dan bekerja di Sumatera Selatan ini, dan ini yang sekarang berjalan. Jadi apa yang disampaikan waktu itu memang berbuah dengan datangnya banyak dukungan. Karena selama ini orang cenderung ya dia lebih menyimpannya untuk diri sendiri. Padahal seperti disampaikan bahwa ini tidak hanya untuk Indonesia, Sumatera Selatan, tapi juga dunia. Dan ini luar biasa, visi yang disampaikan langsung di depan berbagai negara itu memang satu catatan tersendiri kepada para donor dan kemudian juga berbagai lembaga civil society yang ada di dunia. Baiklah, melihat sedikit perbincangan tadi bersama dengan Pak Najib dan juga Pak Teguh, sudah terlihat ini gambarannya betapa pentingnya kita bersama-sama untuk mensukseskan Bond Challenge ini tidak hanya di Sumatera Selatan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa di rumah, tentunya kami juga akan menantikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 07113646666. Kami akan kembali saat lagi tentunya dalam membahas restorasi landscape dan hutan kritis di Sumsel. Tetap di sini di Ngopi 45.
Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45 dan kita masih membahas mengenai restorasi landscape dan hutan kritis di Sumsel, masih bersama dengan Bapak Najib Asmani selaku staf khusus Gubernur Sumsel bidang perubahan iklim, dan juga bersama dengan Bapak Dr. Teguh Triyono selaku Deputi Landscape Director Kelola Sendang ZSL atau Zoological Society of London. Kita lanjutkan Bapak-bapak. Tadi sempat saya singgung juga kepada pemirsa di rumah juga. Langkah yang besar ini, program yang hebat ini tidak bisa akan berjalan dengan baik tanpa dukungan berbagai pihak. Bagaimana dari Pak Najib? Apakah memang perlu pihak lain, instansi dan lembaga lain juga harus mendukung langkah program Bond Challenge ini? Terima kasih Mbak Pula sekarang manggilnya. Tadi Ananda. Jadi kalau kita lihat banyak sekali peluang-peluang dari pihak-pihak donor internasional untuk berpartisipasi di dalam melestarikan lingkungan. Tetapi dia lihat dulu apakah pemimpinnya punya komitmen, apakah ada tim, ada platform atau didukung oleh tim yang kuat. Alhamdulillah kita punya gubernur yang punya track record yang baik, yang berani mengambil terobosan-terobosan, baik ketika beliau itu menjadi Bupati Musi Banyuasin maupun ketika menjadi gubernur yang pertama Asian Games, dan juga sekarang ini spektakuler dengan Asian Games. Jadi nama Pak Gubernur itu sudah lekat di telinga orang asing bahwa kalau Pak Gubernur, Pak Alex memegang suatu ide atau menjalankan suatu terobosan, insya Allah itu akan berhasil. Nah, dengan adanya kekuatan internal yang kita miliki, orang yakin, tetapi tentunya itu disertai suatu platform. Kita punya dokumen sekarang ini namanya dokumen Green Growth, dan kita punya tim yang kuat oleh Pak Gubernur bisa menempatkan beberapa orang. Sebagai contoh, ketika COP 13 Bali tahun 2010 di awal periode Pak Gubernur itu, beliau ingin menetapkan sejak tahun 2008 itu sebelum COP 13 Bali Green South Sumatra. Oleh karena itu dia mencari siapa yang kira-kira bisa menghandle kegiatan itu. Ya alhamdulillah saya yang terpilih karena saya kebetulan pendidikan doktor saya mengukur tentang gas emisi rumah kaca. Oleh karena itu ada perkatnya orang-orang dari donor internasional ini untuk bisa bersama-sama membangun suatu komitmen untuk pelestarian hutan. Kalau kita lihat hutan Sumsel itu tidak seberapa dibandingkan dengan Kalimantan sampai 4 juta, Pak gue. Betul. Kita cuman hanya 1 juta dibandingkan Papua. Tapi orang lihat komitmennya, ya alhamdulillah dalam waktu yang relatif singkat, setahun semuanya ingin berpartisipasi di Sumatera Selatan. Jadi track record, dan kita juga punya best management practice. Kita walaupun kecil-kecil kayak di Sepuci Oki itu sudah bisa melakukan restorasi real di lapangan sebagai tempat pembelajaran bagi orang. Itu walaupun hanya 20 hektar, tapi orang banyak melihat ini suatu bakal tanda-tanda untuk keberhasilan. Itu Mbak kira-kira. Baik, itu ya tadi tentunya diperlukan adanya partisipasi dukungan nyata dari berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak yang ahli dalam bidang ini. Dari masyarakat bagaimana? Pentingkah untuk bersama-sama menyukseskan ini? Masyarakat memang di garda terdepan. Tentunya kan kalau kita lihat masyarakat itu kan menganggap selama ini hutan itu barang publik, boleh dirambah sembarangan,
tetapi dia tidak tahu akibat apa kalau hutan itu gundul. Secara perlahan diberikan pengertian, contohnya ketika kebakaran hutan 2015 banyak sekali masyarakat yang ada di antaranya yang melakukan kegiatan pertanian membuka lahan dengan cara membakar. Tetapi dengan kita berikan pengertian, akhirnya mereka berubah. Jadi dari segi partisipasi memang masyarakat mulai sadar bahwa hutan itu sangat penting. Dan sekarang ini partisipasi itu tentunya harus kita berikan rangsangan juga, insentif juga dengan beberapa aktivitas, diajak bersama-sama berkumpul di dalam forum. Ada beberapa kita dibantu oleh pemerintah berupa sarana produksi, dan kita sudah membentuk 162 desa peduli api, dan di situ ada masyarakat. Jadi masyarakat juga merasa penting, tetapi tentunya kita secara bertahap memperbaiki keadaan kesejahteraan masyarakat itu, karena proses peralihan dari selama ini mereka memanfaatkan hutan itu kan ada waktu dan tidak bisa kita laksanakan secepatnya, tapi alhamdulillah kita sudah mulai bergerak ke atas. Betul. Dari Pak Teguh sendiri bagaimana melihat partisipasi masyarakat dalam bersama-sama merestorasi hutan dan lahan? Sebelum ke masyarakat, mungkin kita perlu melihat kelola sendang sendiri. ZSL, Zoological Society London ini hadir di Sumatera Selatan ini tidak sendirian, tapi dalam satu konsorsium. Nah, konsorsium inilah yang kemudian disebut dengan konsorsium kelola sendang. Mengapa? Karena yang dikelola itu adalah dari wilayah Sembilang sampai dengan Dangku. Jadi cukup luas. Yang di wilayah sekitar 1,6 juta hektar ini ada cukup banyak masyarakat yang di dalam. Nah, masyarakat ini adalah aktor penting di garda terdepan, juga di dalam pendekatan green growth. Di sini ini dalam pendekatan landscape. Nah, ini kita jelaskan dulu kenapa landscape, karena di dalam pendekatan landscape ini yang ingin dipertahankan ada dua hal, yang dikembalikan dan dipertahankan. Yang pertama adalah mengembalikan fungsi dari ekologis. Jadi contoh dari fungsi ekologis ini adalah tata air. Jadi kalau misalnya hujan sedang banyak tidak banjir, ketika musim kemarau tidak kering. Nah, ini yang ingin dikembalikan, sehingga orang melihat bahwa tidak bisa hanya di satu titik saja, tetapi harus dilihat dari kacamata yang lebih besar. Inilah yang disebut dengan landscape. Yang kedua, dalam pendekatan landscape ini, restorasi ini, orang melihat juga bahwa banyak manusia yang terlibat di dalam. Yang disampaikan Pak Najib tadi sebagai aktor-aktor yang ada di dalam yang terlibat. Nah, kalau kita lihat memang masyarakat yang paling banyak ya, jumlahnya sudah puluhan ribu dalam bentangan yang sekitar 1,6 juta hektar di Sembilang Dangku. Nah, masyarakat ini memegang peranan penting karena mereka berada di hampir semua bagian dari Sembilang Dangku ini. Betul. Jadi dalam pendekatan landscape, semua pihak yang ada di dalam, termasuk masyarakat, itu didorong untuk ikut berpartisipasi aktif. Jadi selain masyarakat, ada pihak swasta, ada pemerintah, publik dalam hal ini. Nah, partnership inilah yang didorong dari di Sumatera Selatan ini oleh konsep yang dikasih oleh Bapak Gubernur. Dari Zoological Society of London sendiri, program apa yang ingin diterapkan untuk menyukseskan Bond Challenge ini? Ya, ada beberapa kegiatan sebenarnya di dalam konsorsium kelola sendang ini yang dipimpin oleh ZSL. Jadi yang pertama, kita membantu di dalam perencanaan dengan mengumpulkan data dan melakukan pengelolaan data secara terintegrasi, sehingga dalam pengelolaan landscape ini, termasuk di dalamnya upaya restorasi, itu betul-betul berdasar pada data yang akurat. Yang kedua, tata kelola. Kita mendukung kehadiran kelola sendang ini adalah untuk mendukung program dari pemerintah Sumatera Selatan. Jadi kita ingin membantu bagaimana mewujudkan satu tata kelola governance yang bisa mendukung perbaikan dari landscape ini. Nah, yang ketiga, kita membentuk pilot kegiatan di lapangan, aksi di lapangan. Kita ingin tidak hanya sepucuk, kita tambah lagi menjadi lebih luas. Tidak hanya ZSL seperti tadi, karena ini konsorsium, masing-masing anggota dari konsorsium ini punya keahlian sendiri-sendiri yang ingin menambah juga dari kegiatan ini, pilot dari restorasi. Dan yang keempat, ini masyarakat, karena target kita terkait dengan desa, di desa inilah kebanyakan masyarakat tinggal. Nah, restorasi ini targetkan di sana, maka masyarakat desa betul-betul kita
dekati untuk bisa mendukung apa yang ditargetkan oleh pemerintah maupun ingin kita kerjakan bersama-sama dalam restorasi lanskap ini. Baik, tentunya tadi pemerintah dan juga para pendukung dari Bond Challenge ini bisa membimbing, bisa mengawasi, tapi tidak bisa terjun langsung setiap hari. Masyarakat sendirilah yang akan berjalan di atasnya, yang akan menggunakan hutan dan lahan itu sendiri. Kalau begitu Pak Najib, selain Sembilang dan Dangku tadi, adakah kawasan lain yang menjadi fokus nanti dari restorasi hutan dan lahan? Kita fokus sekarang ini utamanya pada ekosistem gambut. Itu kita mulai dari Sembilang Dangku, di atasnya ada Lalan yang dikelola oleh IDH, ada lagi di Musi Banyuasin itu di Merang yang dikelola oleh GIZ Bioclim, terus ke Kabupaten Oki, ada juga Bentayan ya, Bentayan itu dengan bersama-sama Yayasan Belantara. Di Oki dan Banyuasin itu ada Padang Sugihan, Belantara, dan ada juga di hutan lindung di Oki dengan PT Ken. Setidaknya sekarang ini ada 7 konsorsium utama, tetapi di dalamnya itu banyak sekali pendukungnya. Seperti di Kelola Sendang ini ada juga beberapa pihak di dalamnya, barangkali lebih dari 7. Lebih dari 7, betul. Jadi banyak sekali. Kalau kita hitung di Sumatera Selatan ini, orang donor asing berkeliaran barangkali lebih dari 20 institusi berkeliaran dalam arti positif yang membantu. Luar biasa sebetulnya, kita sangat gembira dan masih banyak yang akan datang lagi. Dalam waktu beberapa bulan ini juga Pak Gubernur akan diundang di Singapura dalam forum tentang pemantauan dengan Singapura, dan juga akan diundang di Jepang untuk menyampaikan. Jadi orang sangat antusias sekali ya, alhamdulillah. Padahal yang kita kerjakan ini tadinya tidak menyangka. Dan ke depan juga kita akan membuat suatu lembaga selain dari governance structure, itu adalah kumpulan dari donor namanya Trust Fund. Tapi level kita bukan lagi level Sumatera Selatan. Pak Gubernur ingin menginisiasi di dalam Bond Challenge ini, mengajak semua kepala daerah yang berada di Pulau Sumatera, jadi berkembang menjadi ekoregion Sumatera. Baiklah, saya potong sebentar karena sekarang sudah ada Karina di Talang Sumut yang sudah menghubungi kita. Saya angkat sebentar ya Pak ya. Selamat malam Karina. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Iya, bisa mendengarkan kami? Halo, silakan Karina, ingin bertanya atau berkomentar? Iya, ini saya lihat narasumber dari Pemprov ya Pak ya? Iya, dari Pemprov. Ya, kita terima kasih sekali ya sama Pemprov untuk kebakaran hutan kayaknya tahun Mohon ini maaf, ya. Ibu Karina, boleh diperbesar lagi suaranya atau suara televisi dikecilkan? Narasumbernya, kalau boleh tahu yang Pak Teguh dari pihak ZSL itu kira-kira proyek apa ya yang sudah dilaksanakan di Sumatera Selatan, khususnya di daerah mana saja gitu. Kemudian dengan Pak Najib, acara Bond Challenge itu kira-kira nanti kegiatannya apa ya itu Pak ya, output kegiatannya untuk Pemprov gitu Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak, selamat malam, salam untuk keluarga. Boleh langsung dijawab mungkin dari Pak Teguh Triyono dulu, proyek apa saja yang sudah dijalankan oleh ZSL? Ya, terima kasih Bu Karina dengan pertanyaannya. Jadi ZSL dengan konsorsium Kelola Sendang ini sudah melakukan berbagai hal. Diawali dengan perencanaan lebih kurang hampir sekitar 6-7 bulan di tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan sekarang yang namanya fase implementasi di Sumatera Selatan ini. Sesuai dengan tujuan dari Kelola Sendang ini, target yang area yang menjadi kegiatan, tempat dari kegiatan utama ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Ada lebih kurang 21 desa yang menjadi prioritas, yang memiliki kekhususan, di mana kita melihatnya antara lain terkait dengan
kejadian karhutla yang terbanyak atau tertinggi, kemudian yang terkait dengan prioritas lahan gambut yang harus direstorasi, dan juga terkait dengan desa-desa yang daerahnya menjadi target dari restorasi, tapi kita juga harus menyeimbangkan dengan kegiatan ekonomi maupun kesejahteraan dari masyarakatnya. Nah, di luar itu adalah kegiatan juga menyangkut tempat-tempat konservasi seperti Suaka Margasatwa, Dangku, dan kemudian Taman Nasional Berbak Sembilang. Jadi ini adalah tempat-tempat yang antara lain menjadi target dan tempat kegiatan yang sekarang ini sebagian sudah berjalan, misalnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui perbaikan pengelolaan karet masyarakat misalnya. Kemudian ada juga yang melihat pendekatan penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan misalnya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang sudah berjalan di lapangan saat ini di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Baik, dan tentunya akan diteruskan lagi dengan proyek ataupun program-program yang berikutnya. Betul, ya. Pak Najib, bagaimana kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan selama Bond Challenge? Jadi menjawab pertanyaan Mbak Karina tadi, Bond Challenge itu kan pertemuan menteri-menteri lingkungan hidup se-Asia dan beberapa negara di Eropa. Ini kita menghadiri World Economic Forum di New York September yang lalu. Pak Gubernur itu di sesi pertama, itu Pak Gubernur bicara. Kemudian Pak Gubernur pulang, di sesi kedua hadir Menteri Lingkungan Norwegia. Norwegia ini dikenal negara yang banyak mendonor negara-negara tentang restorasi hutan. Dia bercerita bahwa kami Norwegia sudah banyak membantu negara. Ada audiens bertanya, coba Anda sebutkan, katanya, kira-kira di negara mana yang bisa menjadi contoh. Nah, dijawabnya Sumatera Selatan itu adalah contoh yang terbaik di dalam melakukan kegiatan restorasi landscape. Nah, di dalam kegiatan ini tentunya suatu momen bagi Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan itu menyampaikan pledging janji untuk restorasi di tingkat dunia itu sekitar 500.000 hektar di kawasan gambut. Kita akan meminta dukungan dari dunia internasional, meyakinkan dunia internasional bahwa kami Sumatera Selatan bukan hanya janji, tapi kami sudah real di lapangan. Oleh karena itu ada kira-kira kita sudah siap dengan beberapa dokumen yang kita sampaikan pada dalam pertemuan itu. Ada dokumen Green Growth dan juga dokumen tentang biodiversitas kita akan sampaikan. Kalau kita ada sudah dokumen yang ada, gubernurnya punya komitmen, sudah ada tim, sudah ada dukungan dari pihak-pihak lain, insya Allah dunia itu akan membantu kita. Secara psikologis orang itu mengapa? Bukannya salah mereka sebetulnya tidak terrealisasi kegiatan di lapangan, tapi sulit sekali mencari orang di lapangan itu yang punya betul-betul mau melaksanakan itu. Betul. Jadi jangan disalahkan mereka itu tidak terrealisir, tapi kita di lapangan sendiri harus siap. Nah, seperti misalnya maknya kalau kita punya ide, kan senang kalau orang menyambut. Dan kita lihat apakah orang ini punya kompetensi atau tidak. Betul. Itu kira-kira. Nah, Sumatera Selatan ya bukannya kita ini alhamdulillah lah, kita sudah punya pengalaman di bidang itu dan didukung oleh tim yang kuat. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan. Namun sebelumnya kita sudah menerima telepon dari Pak Iqmal di Kalidoni. Selamat malam Pak Iqmal. Pak Iqmal bisa mendengarkan kami? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Iqmal. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bapak ingin bertanya atau berkomentar. Iya, ini mau bertanya nih Mbak Nazila. Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Selamat malam Pak Iqmal. Ini Pak yang ingin saya tanyakan, kita kan dari masyarakat biasa ini belum begitu mengenal Bond Challenge itu Pak. Kalau kita sebagai masyarakat biasa ini ingin terlibat dalam kegiatan Bond Challenge, itu gimana Pak? Apakah ada pameran-pamerannya dari kegiatan Bond Challenge itu Pak? Karena
terus terang boncelan ini juga apa ya, juga menyelamatkan hutan gitu kan Pak intinya. Nah jadi kita sebagai masyarakat biasa ini juga tertarik, ya, tapi kita belum tahu gitu Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak, itu aja, terima kasih. Baik, akan dijawab. Terima kasih banyak. Selamat malam, salam untuk keluarga. Sebelum dijawab oleh Pak Najib dan juga Pak Teguh, pemirsa di rumah tentunya kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 07113641111. Kita tentunya masih akan membahas seputar restorasi landscape dan hutan kritis di Sumsel. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngopi 45. Dipersembahkan oleh Kembali di Ngopi 45 dan kita masih membahas seputar restorasi landscape dan hutan kritis di Sumsel. Masih bersama dengan Bapak Najib Asmani selaku staf khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang perubahan iklim dan juga Bapak Dr. Teguh Triyono selaku Deputi Landscape Director Kelola Sendang ZSL atau Zoological Society of London. Kami juga tentunya masih menantikan Anda pemirsa untuk berpartisipasi bersama kami dalam line telepon 07113641111 tentunya untuk membahas seputar tema kita hari ini. Kita lanjutkan Pak Najib dan Pak Teguh. Tadi pertanyaan dari Pak Iqmal, bagaimana jika masyarakat ingin terlibat langsung di acara Bond Challenge ini? Silakan Pak Najib. Ya, kita menyelenggarakan Bond Challenge itu tanggal 9 sampai tanggal 10 Mei. Tapi kita mendapat kepastian pelaksanaan Bond Challenge itu pada tanggal 10 Maret yang lalu. Walaupun sering terjadi perubahan-perubahan karena sulitnya mencocokkan agenda. Kita sudah mulai sosialisasikan termasuk malam ini melalui Studio TV dan juga melalui media cetak di nasional juga sudah ada, dan juga melalui RRI dan memasang beberapa spanduk dan banner. Dan tentunya memang secara perlahan karena waktunya relatif singkat. Nanti kita merencanakan pada tanggal 8, 9, 10 itu untuk melakukan pameran. Kita akan mengundang anak-anak sekolah dan terbuka secara umum, untuk umum di depan Geria Agung kita rencanakan. Pada tanggal 9 dengan masyarakat di Kabupaten Oki tentunya, dan juga termasuk di Ogan Ilir kita akan melakukan site visit di situ. Mungkin orang mulai mengenal juga itu, dan kita akan melihat nanti di daerah Ogan Ilir bagaimana kerbau rawa ada di situ. Pada tanggal 10 baru kita akan mengadakan meeting di tingkat tinggi, high level meeting. Tentunya manfaat yang akan kita peroleh karena berdasarkan komitmen dari Paris Agreement di COP 21 Paris tahun 2015, ada kewajiban bagi negara-negara untuk menurunkan emisi sekurang-kurangnya kalau bisa mencapai 2 derajat perubahan temperatur itu, dan Indonesia sudah mempunyai komitmen untuk menurunkan 29% pada tahun 2030 dengan kekuatan sendiri. Tentunya langkah itu kita harus tidak lagi terjadi illegal logging, deforestasi, dan kita harus merehabilitasi hutan karena itu wajib. Apabila tidak terpenuhi, mungkin ada sanksi-sanksi internasional yang akan menentukan itu terhadap Indonesia. Dan kita kalau nggak salah berdasarkan undang-undang
nomor 16 tahun 2016 sudah meratifikasi tentang Paris Agreement itu. Ya, betul gue. Paris Agreement betul, Pak. Ya, Baik, berarti ini bisa dikatakan wajib. hasil dari Bond Challenge ini tidak hanya dari hutan dan juga lahan yang akan hijau kembali, yang akan direstorasi, akan dihidupkan kembali atau dipulihkan lah. Ya. Kalau ketika lagi sakit ini dipulihkan lagi, tetapi juga dampaknya masih sangat banyak ya Banyak di sekali. bidang-bidang yang lain. Dari Pak Ya. Teguh bagaimana? Hasil nanti dari Bond Challenge seperti apa? Ya, kita ingin melihat sebenarnya dukungan ya Pak, yang lebih banyak lagi. Dukungannya ini bisa datang dan bisa muncul kalau aksi-aksi atau model yang kita bangun di lapangan berhasil. Nah, kalau dukungan ini datang, itu memang tidak hanya untuk restorasi saja. Karena pendekatan landscape sekali lagi bicara mengenai menyeimbangkan ekonomi. Ya. Merubah paradigma dari ekonomi yang berisiko tinggi ke ekonomi yang ramah dengan lingkungan. Dan kalau kita lihat ekonomi tulang punggung di Sumatera Selatan ini cukup penting. Dan di saat yang sama kita harus juga melindungi lingkungan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dukungan ini yang ingin kita lihat. Jadi kalau tadinya mungkin lebih mengarah hanya kepada restorasi, kita harapkan ke depan dari kegiatan nanti pada event Bond Challenge dengan kedatangan delegasi, kedatangan para pejabat dari berbagai negara ini bisa melihat bahwa komitmen yang selama ini berjalan itu terus mengalami progres dan akan tercapai pada satu saat nanti di depan. Baik, tentunya akan ada hasil yang manis jika komitmen ini bisa didukung oleh berbagai pihak, termasuk juga oleh masyarakat. Bisa diberikan bayangan Pak Najib kepada masyarakat. Seperti apa Indonesia, Sumatera Selatan khususnya, jika kita sukses merestorasi hutan dan lahan? Sebetulnya secara ringkas itu kan ada namanya production dan protection. Production itu bagaimana kita meningkatkan apa yang telah dihasilkan masyarakat dalam menunjang ekonomi. Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas karet, kalau kita bisa meningkatkan produksi kelapa sawit, tentunya ini kan banyak sekali multiplier efeknya. Kita harapkan dengan meningkatkan produksi ini, produktivitas ini, masyarakat tidak akan merambah hutan lagi cukup dengan skala yang ada, tetapi hasilnya bisa berkali-kali dibanding dengan intensifikasi ini bisa lebih hebat daripada kita melakukan ekstensifikasi. Daerah-daerah yang memang menjadi kawasan hutan itu direstorasi. Kita lihat sekarang banyak sekali tanaman-tanaman yang seharusnya tidak boleh ditanam di kawasan hutan, terutama yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Oleh karena itu tantangan kita nanti pada habis satu siklus ini kita pindahkan, ada land swap nanti penggantian tanah. Tetapi tentunya petani tidak ingin mengurangi produktivitas hasil mereka dalam kaitan pendapatan, karena itu dengan teknologi seperti yang dilakukan ini mencari teknologi supaya produktivitas hasil pertanian terutama itu bisa meningkat. Jadi simultan lah secara umum saya katakan tadi, ekonomi tumbuh, masyarakat bisa makmur dan hutan kita tetap lestari, karena hutan itu adalah sumber kehidupan kita baik air maupun diversitas. Baik, Kira-kira. tentunya semua ini dilakukan bukan hanya semata-mata untuk negara saja, tapi lebih ke untuk bangsa Ya. dan juga masa depan bangsa, anak cucu generasi Iya, penerusnya pasti. ya. Iya, pasti. Pemirsa di rumah, kita akan kembali sesaat lagi, tentunya masih di sini di Ngopi 45. Kita masih akan membahas seputar restorasi landscape dan hutan kritis di Sumsel. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngopi 45. Dipersembahkan oleh
Kembali di Ngopi 45, kita masih membahas seputar restorasi landscape dan hutan kritis di Sumsel, masih bersama dengan Bapak Najib Asmani, selaku staf khusus Gubernur Sumsel bidang perubahan iklim, dan juga Bapak Dr. Teguh Triyono, selaku Deputi Landscape Director, Kelola Sendang ZSL atau Zoological Society of London. Baik, kita lanjutkan Bapak-Bapak. Pak Teguh, tentunya dalam mengelola atau menjaga hutan dan lahan dan juga untuk mensukseskan Bond Challenge ini akan ada tantangan juga. Dari namanya Bond Challenge, selesai tantangan pasti akan ada tantangan-tantangan yang lain juga untuk bisa menyukseskannya. Kira-kira kendala tantangan apa yang akan dihadapi dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Ya, tantangan yang pertama, karena ini cukup luas kalau kita bicara restorasi, pendekatannya landscape, ini adalah menyamakan persepsi dan sinergi. Banyak aktor, masing-masing punya pekerjaan yang sama, yaitu merestorasi hutan di tempat-tempat yang terpisah. Nah, sebenarnya satu cerita. Nah, menggabungkan satu cerita ini tantangan. Apa yang kita lakukan ada berbagai hal, koordinasi melalui forum, ya, koordinasi melalui pemerintah daerah, karena apapun aktor di lapangan ini semua mendukung kegiatan yang digagas oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan Bond Challenge. Yang kedua adalah tantangan waktu untuk kami dari konsorsium Kelola Sendang. Dalam waktu yang singkat kita harus bisa melakukan berbagai kegiatan, khususnya terkait dengan Bond Challenge adalah restorasi. Dan restorasi tidak hanya menanam, tapi juga merawat dan menjaga apa yang sudah kita tanam, sehingga komitmennya terhadap luasan maupun jumlah tanaman yang ditanam, ya, jumlah pohon yang ditanam ini juga terjaga. Dalam pendekatan lanskap waktunya pendek sekali. Jadi konsorsium Kelola Sendang ini kita bekerja sampai dengan Maret 2018 dan mudah-mudahan diteruskan. Mudah-mudahan jika pekerjaannya bagus, kita punya komitmen lanjutan, kita akan membantu pemerintah daerah Sumatera Selatan untuk mewujudkan misi dari Bond Challenge ini, itu merestorasi lebih dari 500.000 hektar hutan lahan kritis yang ada di Sumatera Selatan. Baik. Itu harapan kami. Tidak hanya berhenti sampai Bond Challenge saja, diteruskan sampai seterusnya dan seterusnya. Dari Pak Najib, bagaimana tantangan apa yang akan kita hadapi dan bagaimana solusinya? Tadi memang betul Pak Teguh, jadi ada semacam ego sektoral lah, maaf ya. Di dalam teori, kalau kita ingin melakukan koordinasi atau berhimpun bersama-sama itu tentu membutuhkan pengorbanan dari masing-masing. Mengeluarkan biaya, berkorban waktu, bahkan perasaan. Itu bagaimana itu tentunya secara bertahap, tetapi dengan adanya jelas kepentingan yang kita buat, mereka akan mendapat manfaat. Nah, yang kita alami ini dengan kebakaran ini, mereka merasakan manfaat, kehadiran ini bisa membantu di dalam menyelesaikan kebakaran dan resolusi konflik. Dan juga di pihak masyarakat tentunya merubah mindset bagaimana hutan itu selamanya menjadi barang publik, sekarang harus dibatasi, tidak bisa dengan keluar masuk begitu bebas. Itu kita membutuhkan waktu. Dan di dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan kita sulit sekali, ya relatif sulit lah, untuk mencari orang-orang yang pionir di lapangan yang mampu berkorban untuk melakukan kegiatan, mengkoordinasikan di tingkat lapangan. Kita ini banyak sekali mungkin ahli-ahli tertentu, tapi ketika di lapangan barangkali butuh proses. Itu yang kita, jadi bagaimana kita nanti menciptakan sarjana-sarjana itu, bila perlu begitu tamat sarjana sudah mengerti lapangan dan punya mau bekerja dengan hati untuk berkorban untuk generasi yang akan datang. Baiklah, tentunya semoga segala niat yang baik bisa Pasti. didukung oleh semua orang-orang banyak. Pasti. Orang baik di dunia masih sangat banyak, Pak ya. Ya. Tentunya bisa bersama-sama menyukseskan salah satunya Bond Challenge ini. Terima kasih banyak Pak Najib Asmani selaku staf khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang perubahan iklim. Terima kasih banyak juga Bapak Dr. Teguh Triyono selaku Deputi Landscape Director Kelola Sendang Zoological Society of London. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu.
terutama dalam Bond Challenge nanti sukses terus Pak ya. Ya, Amin. amin. Ya pemirsa, The Bond Challenge atau tantangan Bond sendiri merupakan suatu inisiatif dan ide dari pemimpin dunia yang peduli pada perubahan iklim untuk melakukan restorasi landscape hutan yang semakin kritis. Dan Provinsi Sumatera Selatan terpilih menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini. Mari kita dukung sebagai warga yang peduli kepada alam, sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan. Dari yang paling mudah adalah melaporkan ke pihak yang berwenang jika kita melihat atau mengetahui adanya tindakan perusak alam di daerah sekitar kita. Akhir kata, saya Adlian Nazila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati bergetar menatap kering rerumputan. Dan ini pun seperti jadi saksi. Gembala sedih, menangis sedih. Oh, 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 oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ditanyaku mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana alna ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau malah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh,
mencoba dengar apa jawabnya ketika ditanyaku mengapa bapak ibunya telah Dipersembahkan oleh